Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kita hidup di dunia ini dengan banyak orang yang berbeda-beda agamanya. Islam menjadi salah satu agama yang banyak dianut di dunia. Sebagai umat muslim yang beriman menjadi hal yang wajib untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Kita juga harus menghargai perbedaan agama yang ada. Tentunya hal ini menjadi salah satu kunci kehidupan yang damai dan harmonis antara sesama umat beragama. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada siapa saja dan kapan saja. Jika hal tersebut sudah diterima oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi seorang umat yang ingin beriman kepadanya. Tidak sedikit orang yang memutuskan masuk ke dalam agama Islam atau menjadi mualaf dan beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu seperti apakah kisah beberapa orang yang memutuskan menjadi mualaf sahabat beriman? Adakah kisah harunya? Simak video ini sampai akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Masya Allah, kisah mengharukan mualaf dunia masuk Islam. Menjadi seorang mualaf karena seorang pembantu. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala sudah menjadi sebuah kewajiban diri kita menjalankan semua yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala larangannya. Di dunia ini ada banyak penganut agama lain. Tentunya segala perbedaan tersebut terlahir untuk menguji keimanan yang ada dalam diri kita ini. Saling menghormati dan bertoleransi harus kita lakukan. Namun saat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada umat yang berbeda agama tersebut, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk memeluk agama Islam. Salah satu kisah terjadi kepada seorang gadis yang mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang mualaf. Gadis ini mempunyai keluarga yang cukup kaya raya. Mereka hidup sejahtera dan tidak ada masalah ekonomi yang mengganggunya. Namun semakin lama hidupnya dirundung banyak pertanyaan dan kehampaan dalam menjalaninya. Tiba-tiba di suatu pagi buta, ia terbangun. Dan melihat Simbok atau pembantunya yang sudah bangun, ia pun terheran kenapa pembantunya tersebut bangun di waktu sepagi ini. Padahal kerjanya saja dilakukan saat matahari sudah terbit. Ia pun terus mengawasi dan memperhatikan Simbok yang ternyata mengambil wudhu untuk melakukan salat subuh. Ia juga terkaget, kenapa pembantunya tersebut mau bangun di pagi buta dan membasuh dirinya dengan air yang sangat dingin. Setelah salat ia pun bertanya, kenapa ia melakukan hal tersebut? Sebab menjelaskan ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya saja selalu patuh pada ayahnya si gadis ini yang merupakan majikannya. Kepada sang penciptanya pun harus lebih patuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya banyak kenikmatan. Mendengar penjelasannya, si gadis pun terbuka hatinya dan merasakan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu kemudian sang gadis pun memutuskan untuk mencari seorang mualaf dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap menebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Menjadi seorang mualaf di meja operasi. Memang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tahu di saat seperti apa akan datang ke seorang umat. Kesemua itu merupakan rahasia dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Seperti yang terjadi kepada seorang perempuan muda yang memutuskan untuk menjadi mualaf saat di meja operasi. Kisah ini berawal dari seorang gadis hidup di tengah keluarga yang membebaskan para anggota keluarganya untuk memeluk agama. Ia pun memeluk agama Nasrani mengikuti sang ibu. Suatu saat sang ibu memutuskan untuk menjadi mualaf dan masuk ke dalam agama Islam. Ibunya pun menjadi seorang muslim yang taat. Salat wajib selalu ia lakukan. Ia pun belajar mengaji dan melakukan amalan baik yang diajarkan dalam ajaran Islam.
Sang ayah pun selalu memperhatikan ibunya saat melakukan hal tersebut. Namun ibunya tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk menjadi seorang mualaf. Ia membebaskan anaknya tersebut untuk memilih agama apa yang akan dipercayainya. Suatu saat sang anak ini pun harus menjalani operasi, karena penyakit yang amatlah parah. Menjelang hari operasinya, anak tersebut pun rajin bertanya tentang ajaran Islam. Bahkan ia minta diajari bacaan mengaji. Semakin dekat dengan hari operasi, sang anak pun semakin merasa takut yang luar biasa. Sang ibu yang mengetahui hal tersebut mengadakan pengajian di rumahnya untuk mendoakan anaknya. Lalu setelah itu, ustadz yang memimpin pengajian pun berbincang-bincang dengan sang anak yang menanyakan banyak hal tentang Islam. Pada saat hari operasi tiba, anak perempuan ini sangat ketakutan hingga ia menangis. Ibunya yang mengetahui itu berusaha menenangkannya di meja operasi. Anaknya minta untuk dipandu membaca doa dalam ajaran Islam dan akhirnya di meja operasi tersebut. Ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ibunya tersenyum dan mengajarkan 2 kalimat syahadat. Setelah dilantunkan, anak ini pun menjadi lebih tenang dan operasi pun dijalankan. Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Hidayah yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan yang ada di kehidupan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya yang beriman. Kita pun harus tetap teguh kepada keimanan yang kita miliki. Jangan sampai kita pun semakin goyah dan menjauhi ajarannya. Justru kita harus semakin memantapkan diri dengan keimanan yang ada di dalam diri kita. Setan pastinya akan selalu menggoda setiap umat manusia. Mereka akan menyerang titik terlemah untuk dijadikan senjata yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa sehingga saat di akhirat nanti kita akan masuk ke dalam api neraka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi para umat manusia. Beberapa orang akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke jalan yang benar. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Beberapa dari mereka yang mendapatkan hidayah tersebut langsung memantapkan diri untuk menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung umat tersebut. Keutamaan menjadi seorang mualaf. Saat seseorang sudah memutuskan untuk menjadi mualaf sahabat beriman dan memilih beriman kepada Allah Ta'ala sesungguhnya, yang menjadi salah satu orang yang sangat beruntung. Dirinya telah diberikan hidayah oleh Allah dan diselamatkan dari perbuatan dosa yang amat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan ampunan dan menghapus dosa-dosa terdahulu yang dilakukan oleh seorang mualaf. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu. Quran Surat Al-Anfal ayat 38. Saat kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Surga pasti menjadi dambaan bagi setiap umat manusia. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk menjadi penghuni surga terbuka sangat lebarnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis apabila seseorang masuk Islam kemudian Islamnya menjadi baik, niscaya Allah akan menghapus segala kejahatan yang telah dilakukan. Setelah itu, ia akan diberi balasan yaitu setiap kebaikannya akan dibalas Allah 10-700 kali. Sedangkan kejahatannya dibalas hanya setimpal kejahatannya itu. Kecuali jika Allah memaafkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh besar sekali pahala bagi seseorang yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Tapi diri kita tidak boleh memaksa orang untuk melakukannya. Biarkan mereka melihat ketaatan kita dan mendapatkan hidayah langsung dari Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian punya teman terdekat yang menjadi seorang mualaf?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.